Lebih dari 81.000 hektar hutan direbut kembali. Pelang penyegalan dipasang, helikopter TNI berputar di langit Riau. Sawit liar dicabut, warga diminta relokasi mandiri. Dan ini baru permulaan. Apa yang sebenarnya terjadi di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesonilo? Hari ini kita akan membahas tentang konflik besar antara negara dan para perambah hutan, antara konservasi dan sawit ilegal, antara Satgas PKH dan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kebun liar. Tesonilo, dulunya hutan dataran rendah yang paling kaya di Asia Tenggara. Rumah bagi gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan ratusan spesies endemik. Terletak di Riau, kawasan ini sejak 2024 ditetapkan jadi taman nasional. Tapi hari ini lebih dari 60.000 hektar jadi lahan sawit ilegal. Lahan konservasi dirambah, pohon ditebang, ditanami, dijual belikan, bahkan didiami. Siapa yang salah? Siapa yang membiarkan? Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dibentuk untuk membersihkan kawasan hutan dari aktivitas ilegal. Dari mafia tanah, korporasi rakus, sampai aparat nakal. Di Riau, totalnya 331.000 hektar lebih. Tesonilo jadi salah satu prioritas nasional. Kenapa? Karena kasusnya ekstrim. Di sini hukum dikalahkan oleh kebun bertahun-tahun. 10-11 Juni 2025, Satgas PKH turun langsung ke Tesonilo. Dipimpin Jampitsus Febri Adriansah dan Letjen TNI Richard Tampubolon. Yang mereka temukan mengejutkan. Sawit-sawit rapi di tengah kawasan Taman Nasional, rumah-rumah, peternakan sapi, bahkan titik api bekas bakar hutan. Pelang penyegalan dipasang, kawasan konservasi dilarang beraktivitas. Dan semua yang tidak sah harus dibongkar atau dikosongkan. Batas waktu relokasi diberikan sampai Agustus 2025. Sawit tua boleh panen terakhir, sawit muda harus dibongkar. Ini bukan sekedar ultimatum. Ini garis perang antara negara dan para perambah. Tapi siapa yang membiarkan hutan jadi kebun sawit selama 20 tahun? Wargakah yang salah 100%? Bukan hanya warga, ada yang lebih besar. Oknum aparat, oknum pejabat, dan mafia yang bekerja secara sistematis. Sawit-sawit dari kawasan Tesonilo masuk ke pasar lewat pengepul bayangan, dijual ke PKS, dicampur dengan sawit legal. Dari sana bisa sampai ke produk konsumen dunia. Relokasi mandiri artinya warga disuruh pergi tanpa paksaan, tapi juga tanpa kompensasi penuh. Beberapa sudah tinggal di sana 10-15 tahun. Sudah ada sekolah, musola, bahkan listrik dari genset. Jadi siapa korban, siapa pelaku, nggak segampang itu. Tapi tetap, kalau ini dibiarkan, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Konflik satwa dan manusia meningkat, gajah liar masuk desa, hutan habis, air hilang, dan negara jadi bulan-bulanan dunia. Penertiban Tesonilo bukan akhir, tapi permulaan. Satgas PKH masih akan turun ke banyak titik lain. Jambi, Kalbar, Kalteng, Papua, dan lain-lain. Pertanyaannya, mampukah negara bertahan dari balik sawit dan mafia? Dan bisakah kita, rakyat biasa, mendorong agar hutan punya masa depan? Karena kalau Tesonilo hilang, bukan cuma gajah yang kehilangan rumah, tapi kita juga kehilangan harga diri sebagai bangsa. Like kalau kamu percaya hutan masih layak diselamatkan. Share kalau kamu pikir ini bukan cuma soal sawit, tapi juga moral bangsa. Dan subscribe
karena kita akan terus buka tabir cerita-cerita kelam yang disembunyikan di balik hijaunya hamparan sawit Indonesia.